Yo halo, kali ini akhirnya bisa bahas konsol game terbaru dari Nintendo yang beberapa bulan lalu rilisnya. Ya, ini dia Nintendo Switch 2. Masih belum lepas ya dari embel-embel dan modelnya Switch, tapi tentu banyak peningkatan dari segi hardware maupun softwarenya, termasuk harganya juga sih. Ini nih yang bikin maju mundur buat meminang Switch 2. Soalnya harganya itu pas masih anget-angetnya keluar bisa 10 sampai belasan jutaan rupiah. Tapi tenang, sekarang harganya udah lumayan turun. Bahkan bisa nyentuh 7-8 jutaan aja. Dan yang saya beli ini varian region Singapura dengan bandingan game Mario Kart World yang versi fisik. Kebanyakan yang awal-awal beli itu dapatnya region Hong Kong dan bandingan gamenya itu yang berupa kode ya, bukan fisik. Dan menurut saya, unit Singapura ini lebih menguntungkan loh. Oke, biar nggak makin penasarin, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapet apaan nih? Oh, cleaning kit. Kayaknya bonus dari tokonya deh. Ini juga dapet thumb grip atau buat pelindung analognya. Dan dapet pelindung layar, tempered glass ya, sebagai bonusnya juga nih. Lanjut, untuk bawaannya. Ini dia si tablet atau mesin dari Switch 2. Wih, ditaruh dulu deh. Nah, ini nih Joy-Con barunya. Pasti dapet 2, yang kiri dan kanan ya. Sekilas udah kelihatan nih bedanya. Terus ada kertas semacam informasi gitu, pakai bahasa Inggris. Dan yap, inilah game Mario Kart World yang versi fisiknya. Lanjut, masih banyak nih perintilan lainnya. Dapat kabel HDMI yang ultra high speed. Kelihatannya tebel dan solid ya kabelnya. Dapat 2 Joy-Con strap yang kiri dan kanan. Terus ada Joy-Con gripnya, kayak gini. Dapat dockingnya juga ya, yang ada peningkatan nih, menyesuaikan beberapa fitur barunya. Ada kabel USB-C to C yang lumayan tebel dan agak panjang, sekitar 1,5 meter. Ini buat ngecasnya ya, yang sekarang nggak langsung nyambung sama adaptornya. Untuk adaptornya ini sekarang maksimal outputnya 20 volt 3 ampere atau 60 watt. Dan untuk region Singapura ini udah nggak perlu konverter lagi di colokannya. Soalnya udah sama kayak di sini ya, lebih praktis nih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi inilah sekian banyak isi dari Nintendo Switch 2 yang region Singapura. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi beginilah penampakan dari tabletnya Switch 2. Jadi secara konsep memang masih sama dengan generasi Switch sebelumnya. Bagian mesin berupa tablet yang terpisah sama kontrolernya atau Joy-Con. Cuma memang ini lebih besar dan berat ya. Untuk warnanya ini hitam berfinishing doff atau matte dengan bahan plastik yang masih cukup solid. Cuma pasti sering ngecap nih bekas sidik jari. Untuk bagian depannya ini ada layar berukuran 7,9 inch. Terus kalau agak ke bawah ada 2 speaker di kiri dan kanan. Untuk bagian sisi kanan dan kirinya ada magnetic connector Joy-Con yang dalamnya itu ada warna oranye di kanan dan biru di kiri. Di sisi bawahnya ada lubang Type-C dan ventilasi udara. Di sisi atasnya lumayan rame nih. Ada tombol power, pengatur volume, sensor brightness, lubang ventilasi dan USB Type-C lagi, ada jack audio, mikrofon, dan ada slot game card-nya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada logo dan tulisan Nintendo Switch 2 yang lumayan gede. Sama ada stand-nya nih, yang sekarang lebih fleksibel dan kuat ya. Oh iya, di sini juga ada serial number-nya dan slot untuk micro SD Express. Untuk Joy-Con-nya sekarang begini wujudnya, warnanya jadi hitam tapi masih ada sedikit warna orange atau biru di sekeliling analog dan untuk ke konektornya. Layout tombolnya masih sama, cuma secara ukurannya ini jadi lebih gede ya, karena mengikuti ukuran tabletnya yang membesar. Selain itu ada tambahan tombol chat sebagai fitur baru di Switch 2 ini, dan ada sensor untuk fitur mouse juga. Terus untuk mekanisme konektornya bukan pakai rel diselodotin gitu, tapi udah pakai magnet, tinggal ditempel aja. Jadi lebih gampang sih buat dipasang dan dilepasnya. Awalnya saya kira bakal ringkih gitu ya, tapi ternyata lumayan kuat loh nempelnya. By the way, ganteng juga nih pas udah dipasang Joy-Con-nya. Sekarang tuh auranya berasa kayak lebih serius ya dibandingkan Switch generasi sebelumnya. Oke, coba dinyalain, dicolok chargernya dulu nih, soalnya baru pertama, dan semoga bisa nyala. Yes, nyala!
Jadi di sini harus disetting-setting dulu ya, ditemani backsound yang menarik nih dari bawaan Nintendo-nya. Dan inilah tampilan awal dari Nintendo Switch 2 yang masih kosong melompong. Nggak ada satupun game yang dikasih dari bawaannya. Tapi untuk menunya ini makin banyak gitu ya. Dan suara efek tombolnya itu satisfying banget loh. Kalau cek di settingannya, unit saya ini masih pakai sistem versi 19.0.0. Kalau dikonekin ke WiFi bakalan langsung dapat update nih. Untuk memori penyimpanannya, di sini tersedia sekitar 232 GB. Masih cukup banyak dari total 256 GB yang nempel di Switch 2 ini. Tapi dengar-dengar, game di Switch 2 itu ukurannya lebih gede loh dibandingkan Switch generasi sebelumnya atau Switch 1. Sebenarnya mau ditambah memorinya masih bisa sih pakai microSD. Tapi bukan yang sembarang microSD ya. Ini khusus yang express. Dan harganya itu mahal cuy. Nah, karena itu, saya rasa untuk yang rajin Singapura dan ngincer bundlingan game Mario Kart World ini ada untungnya. Karena gamenya itu berbentuk fisik, di mana data-data gamenya ada di dalam cartridge-nya ini. Nggak dibebankan semuanya ke internal memori Switch 2, jadi bisa lebih hemat. Selain itu, hemat waktu dan kuota internet, karena tinggal masukin aja cartridge-nya. Udah bisa langsung main nih, nggak perlu download lagi, kecuali mau di-update. Itu pun nggak harus. Terus keuntungan lainnya, kalau udah bosen mau jual game fisiknya ini gampang, karena nggak nempel di mesin Switch 2-nya ya. Tapi ingat, sekarang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ketika beli game fisik Switch 2. Soalnya nggak semua data gamenya itu udah ada di cartridge. Mereka sebutnya game keycard. Jadi tetap datanya itu di-download secara digital, dan cartridge-nya ini buat syarat maininnya aja. Makin banyak aja ya akal-akalan Nintendo ini. Oke, cobain nih game andalan rilisan awal dari Nintendo Switch 2 dan beberapa game lainnya. Gas! Ayo main fistik yuk. Untuk gamenya ini masih kerasa lancar dan aman-aman aja ya. Enaknya konsol game kayak gini ya nggak perlu setting grafik atau TDP dan lain-lain, tinggal main aja gitu. Saya baru bisa cobain satu game khusus di Switch 2 ini ya, yaitu Mario Kart World. Sedikit bahas gamenya, ini kerasa lebih asik dan menantang. Tapi ya tetap game balapan sederhana gitulah. Di sini lebih banyak karakter yang ikut, map, mode, dan fiturnya. Tapi fitur baru yang ada di Switch 2 ini kayak game chat itu terbentur sama wilayah negara yang disupport aja sama Nintendo. Sayangnya Indonesia belum. Terus butuh kamera atau webcam tambahan ya kalau mau nampilin wajahnya juga. Gak cuma game khusus Switch 2, kita juga masih bisa mainin game-game dari Switch 1. Entah itu yang digital download maupun yang fisik. Cartridge-nya ini bisa langsung dimasukin karena secara ukurannya itu masih sama ya. Tapi kalau main di Switch 2 ini, secara performa gamenya makin stabil, lebih ngebut loadingnya, dan ada peningkatan di grafik. Apalagi gamenya memang ada upgrade pack khusus ke Switch 2, itu bakal lebih optimal lagi, tapi rata-rata bayar lagi juga.
Sebenarnya ada beberapa game dari Switch 1 yang nggak support di Switch 2 ini. Biasanya karena keterbatasan dari aksesoris game tersebut yang belum support di Switch 2. Misalnya Ring Fit Adventure. Ringnya itu cuma bisa untuk Joy-Con Switch 1 ya. Tapi sebenarnya masih bisa aja sih kalau punya Joy-Con Switch 1. Karena bisa juga dihubungkan ke Switch 2 ini Joy-Con-nya. By the way, Joy-Con di Switch 2 ini kayak lebih canggih ya. Misalnya aja bisa jadi mouse, dan itu dimanfaatkan untuk beberapa game. Ada yang mekaniknya berasa kayak pakai 2 mouse gitu ya, kayak game Drag Drive. Atau di Cyberpunk yang bisa pakai gerakan tangan buat kontrolnya nih. Jadinya lebih menarik ya, dapat pengalaman baru dalam bermain game dan lebih interaktif juga. By the way, buat yang nanya, game ini, game itu, game anu, ada nggak di Switch 2? Mendingan langsung aja deh cek di deskripsi ya untuk list gamenya. Kalau ada ya support, kalau nggak ada ya nggak bisa atau emang belum ada. Terus yang sering banget nanya juga, dapetin atau download gamenya gimana? Ya tinggal buka aja nih menu eShop, cari gamenya dan bayar. Memang harganya makin ya mahalnya, apalagi untuk game eksklusifnya nih. Bahkan game yang udah lama rilis pun tetap kehitung mahal sih. Tapi biasanya ada nih buat ngakalin biar murah. Cari game-game yang bekasan atau yang diskonan. By the way, ini eShop-nya jadi lebih lancar ya di Switch 2, jadi lebih enak nih buat explore-nya. Tapi sayang nih, gamenya masih sedikit. Untuk layarnya ini walaupun bukan AMOLED, tapi saya rasa untuk warnanya udah cukup baik, nggak yang butek gitu kok. Memang kalau untuk kepekatan warnanya masih kalah, apalagi sama yang OLED, tapi nggak seburuk itu, masih bagus. Bahkan resolusinya udah Full HD dan refresh rate-nya udah bisa 120Hz. Paling tetap kerasa reflektif aja sih layarnya ini. By the way, secara dimensi memang Switch 2 ini termasuk masih kecil ya, kalau dibandingkan handheld lain macam UMPC. Bobotnya juga nggak terlalu berat dan bodinya ini masih kerasa tipis loh, sama kayak Switch generasi sebelumnya ya. Tapi menurut saya, grip di Switch 2 ini kayak agak kurang nyaman gitu. Mungkin kurang ergonomis kali ya. Tapi masalah ini masih bisa diatasin dengan dipakein case. Atau memang mau main secara mode tabletop, yang sekarang makin enak dan nggak risih jatuh kalau ditaruh di meja. Apalagi lubang USB-C-nya udah ada 2 nih, yang di atas ini bikin lebih fleksibel ya. Kalau mau main lebih puas lagi, di layar yang lebih besar, pakai dock-nya ini, yang sekarang udah support 4K HDR. Jadi makin kerasa bening tuh tampilannya kalau main di TV atau monitor yang udah support tentunya. Dan yang paling penting nggak khawatir sama baterai kalau mode dock gini. Untuk baterainya, di Switch 2 ini saya coba buat main itu bisa dapat sekitar 3-3,5 jam aja. Mau main game Switch 2 atau bahkan main game Switch 1, itu masih mirip-mirip sih waktu mainnya. Ternyata nggak seawet Switch generasi sebelumnya ya. Memang ini dikarenakan beberapa peningkatan hardware yang lebih tinggi dan memerlukan daya yang banyak juga. Di Nintendo Switch 2 ini bener-bener banyak yang di-upgrade, mulai dari prosesor, grafis, memori, layar, dan lain-lain. Cuma sayang untuk ketahanan baterainya agak kurang menurut saya. Tapi memang batch versi awal-awal kayak gini ada aja kurangnya. Dan biasanya Nintendo bakalan ngeluarin tuh versi barunya, entah yang V2, layar OLED, atau versi Lite-nya. Makanya, menurut saya, kalau memang masih cukup dengan Switch generasi sebelumnya, belum ada game-game inceran khusus di Switch 2 ini, belum butuh fitur-fitur barunya, dan dananya juga terbatas, bolehlah sabar dulu. Tapi kalau emang penasaran, pengen nyobain hal-hal baru di Switch 2, pengen ningkatin pengalaman bermain game-game Switch sebelumnya, dan punya budget lebih, ya silahkan. Nah, menurut kalian gimana nih? Buat yang masih pakai Switch generasi sebelumnya atau bahkan udah pakai Switch 2? Bolehlah sharing-sharing pengalamannya di komentar ya. Oke, jadi itulah konsol game terbaru dari Nintendo yang setelah 8 tahun akhirnya rilis penerusnya, yaitu Nintendo Switch 2. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.